Ya, kita mulai ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Ikhwati a'izai a'izai tulab, bismillahirrahmanirrahim. Benar ya. Ya. Jadi beberapa pertemuan kemarin ini Afwan ya, saya belum bisa hadir ya. Jadi emang kemarin saya kurang sehat aja. Mungkin teman-teman ada yang udah tahu, ada yang belum ya. Jadi kemarin itu saya sempat agak gejala COVID gitu ya. Alhamdulillah sekarang udah baikan dan mudah-mudahan seterusnya bisa baik terus gitu ya. Dan saya kira kayak Mas Fikri sehat ya ini kemarin ya. Nggak ada apa-apa ya. Mas Yudi sehat ya. Ini di kantornya agak susah mungkin. Oke. Jadi hilang. Oh ya gitu. ya Mas. Ini oh ya, Afan Mas Fikri, ini kayaknya saya belum bisa share screen ya. Afan, bisa diizinin nggak ini? Bentar. Caranya nggak ada ini, nggak ada apa-apa. Gitu. Atau pakai PC apa pakai HP Mas? PC. Oh ya, PC. Coba di ujung ada more itu mungkin itu izinkan. Ada nggak itu? Di ujung nggak ada. Di ujung ada view, speaker view, gallery view, full screen, ada recording, security, reaction, pause, stop recording, mute. Ada ya? Nggak ada. Barangkali Mas Yudi, kamu nggak Mas Yudi ini? Saya juga belum seberapa tahu sih. Biasanya Mas Ensin ya. Tahu. Oh udah bisa. Ya. Ya, udah kelihatan ya. Iya. Oke. Ya, jadi teman-teman beberapa pertemuan kemarin ya kita udah membahas beberapa yang artinya diantara ya. Kemudian ada juga yang di situ nanti ada misalkan min gitu ya. Kemudian juga tadi kemudian misalnya ini ya ba'duha gitu ya. Yang artinya sebagiannya gitu ya. Nah, kemarin sudah sempat saya coba untuk bisa menerjemahkan teman-teman. Pelajaran ke-14 itu adalah yang namanya al-awsaf gitu ya. Jadi sedikit ini juga ya biar teman-teman tahu juga bahwasanya kata dalam bahasa Arab ya. Kata dalam bahasa Arab itu sebenarnya dibagi menjadi 3 gitu ya. Buat yang belum tahu ya. Jadi ada antum kalau lihat di Al-Qur'an misalnya nih. Di Al-Qur'an itu semuanya itu kata-kata yang ada di Al-Qur'an, berapa ratus ribu yang ada di Al-Qur'an. Itu semuanya
di makanya ini saya juga agak susah sekali. Jadi apa juga ya. Jadi saya ulang lagi ya, bahwasanya isim itu dibagi menjadi 3. Ada yang namanya kalimat itu atau kata itu dalam bahasa Arab dibagi menjadi 3. Ada yang namanya isim, ada yang namanya fi'il, ada yang namanya harf. Ya. Dan kalau kemarin ya kita sudah membahas yang namanya isim, yang namanya di situ adalah isim dzat, atau dalam kata lain itu adalah kata benda, misalnya madrasah, kemudian ada juga maktab, kemudian ada juga yang namanya babun, gitu. Itu semuanya adalah di antara bentuk kemudian di antara bentuk dari isim, ya. Yang mana itu adalah isim dzat. Tapi ada macam lain di antara isim tadi itu, ada yang namanya ismu sifah. Nah, ismu sifah itu adalah kata sifat. Kata sifat contohnya apa ya? Sebenarnya beberapa pertemuan kemarin itu sebenarnya kita sudah bahas juga, cuma di sini lebih didetailkan lagi ya, sama pengarangnya. Bahwasanya di antara contoh, di antara ismu sifat itu ada yang namanya tawil, ya, seperti ini ya, yang seperti teman-teman lihat di sini ya. Tawil. Apa itu tawil? Tawil itu artinya adalah panjang ya. Kemudian ada yang namanya qasir, lawan kata daripada tawil, pendek ya. Kemudian ada yang namanya qawi ya. Apa itu qawi? Qawi adalah kuat ya. Dan ada dhaif ya. Mungkin teman-teman juga sering dengar ya namanya du'afa gitu ya. Dompet du'afa gitu ya. Du'afa dan masak dan para orang miskin misalkan. Itu berasal dari kata dhaif ya. Di dhaif itu mufrad ya. Di dhaif itu mufrad, jamaknya itu adalah du'afa ya. Seperti itu. Du'afa itu artinya mah. Jadi sebenarnya kalau teman-teman dengar di bahasa Indonesia mungkin tahu ya du'afa itu adalah orang miskin. Cuman kalau kita artikan dalam bahasa Arab ya, itu dhaif itu sebenarnya memiliki makna lemah seperti itu. Nah, kemudian ada juga yang namanya sakhin ya. Pakai kho ya. Sakhin. Sakhin itu adalah artinya tebal ya. Tebal ya. Kemudian ada juga yang namanya raqiq ya. Raqiq itu artinya lawan katanya tebal, tipis ya. Kemudian ada yang namanya sofin ya. Sofin itu jernih ya. Kemudian ada yang namanya kadir. Ya. Jadi mirip sama legend kita ya, kadir. Kadir ini sebenarnya dalam bahasa Arab itu kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia itu artinya adalah karuh ya. Kadir ya. Kemudian ada yang namanya nadif ya. Nadif itu artinya jelas kemarin ya kayaknya udah pernah kita bahas ini. Nah, artinya an-nadhafatu minal iman ya, ada yang gitu. Nadif itu artinya bersih ya. Kemudian ada yang wasih ya, pakai kho ya. Jangan lupa. Kadang-kadang sering nih kita yang namanya kho kita ganti jadi hak seperti itu. Makanya saya ingat terus bahwasanya seperti itu. Wasih itu artinya kotor ya. Kemudian ada juga wasi' ya, panjang ya. Wasi' ya. Wasi' itu artinya luas ya. Kemudian ada juga yang namanya dhayyiq, pakai tasydid ya dia ya.
Doyek itu artinya sempit ya. Kemudian ada juga harun ya. Yang lupa ada tasdidnya juga di ya panas, hot ya. Dan saya kira di bahasa Arab sendiri ya, di bahasa Arab itu secara makna pedas ya, makna pedas dengan panas itu sama saja. Saya kira sama. Nah, jadi kalau dalam bahasa Inggris kan hot itu kan bisa panas, bisa pedas kan ya. Jadi kalau har juga di sini dalam bahasa Arab kita memiliki makna yang sama ya. Nah, itu adalah panas seperti itu. Kemudian ada juga barid ya. Dingin. Barid bukan barid ya. Barid itu artinya dingin, tapi kalau barid ya yang ada ya-nya sebelum dal ya, itu artinya adalah pos ya. Kemudian amik itu artinya dalam ya. Bukan akim ya. Kalau akim nanti artinya beda lagi ya. Amik itu dalam ya. Kalau akim itu sering kita artikan sebagai mana mandul seperti itu. Aqimun ya. Utuhim tu bi okmin ya. Itu artinya saya dituduh orang yang mandul seperti itu. Okom ya. Kalau akim. Tapi kalau amik ini artinya adalah dalam ya. Kemudian ada juga dahlun ya. Lawan katanya dalam, dangkal ya. Ini saya ulangi lagi ya, bahwa harf ya, atau bisa sering kita sebut dengan kata penghubung seperti itu. Dan isim sendiri yang macam awal tadi itu tidak memiliki banyak macam juga ya. Ada yang namanya ismul zat ya, kata benda. Seperti tadi saya sebutkan ada madrasah, ada maktabun, ya, ada babun, itu semuanya kata benda atau mungkin dalam kita artikan sebagai ismul zat. Tapi ada juga yang namanya ismu sifah ya. Ismu sifah itu adalah kata sifat ya, seperti yang antum lihat di sini itu ya. Nah, di sini ada kata-kata ausof ya. Nah, ausof itu emang jamaknya sifat Ustaz ya. Enggak ya. Jadi ausof ini jamak dari wasfun ya. Jamak dari kata wasf ya. Apa itu wasf? Wasf sama sifah itu memiliki makna yang sama seperti itu ya. Jadi kalau teman-teman ya sering nemu namanya wasf atau sifah ya, itu sebenarnya memiliki makna yang sama. Ya. Itu artinya sifat seperti itu. Ya. Saya kira jelas ya ini ya untuk mufradatnya. Nah, tafadhol saya minta coba Mas jadi bisa dibaca Mas ya. Ini yang dari awal. Halo Mas Yudi. Afandad ya, sinyalnya agak susah ini ya. Oh gitu. Atau mungkin Mas Fikri apa bisa dibaca ya? Yang mulai dari Tawil ya, dari Tawil, Qasir, Qawi, Dhaif. Seterusnya. Ya. Tawil, Qasir, Ya. Tawilun, Qasirun, ya. Akhinun, Rokikun, Nazifun, Wasihun, Harun, Ya. Baridun, Ya. Qawiyun, Do'ifun, Sofin, Ya. Kadirun, Kadirun ya. Wasiun, Doyifun, Amikun, Dohlun. Insyaallah. Ya. Gitu ya. Jadi saya minta teman-teman kalau membaca hal yang seperti ini kalau bisa secara panjang pendek itu disesuaikan
paragraf selanjutnya. Ini kita ada 4 baris ini. Tafadhol, coba saya minta Fatan bisa dibaca, Fatan. Ya. Naikin boleh nggak? Oh ya. Naikin. Belum kelihatan. Al-mu'assiru tawilun, al-kitabu saninun, al-masjidu nadhifun, Ya. ar-rajulu qawiyun, al-qalamu qasirun, wal qisrat wal qirtasu raqiqun, wal matbakhu wasikhun, wal waladu Wasikhun ya. dha'ifun. Jadi saya ulang lagi ya. Jadi kalau bisa secara bacanya ya, kalau bisa bacanya ini ya, disesuaikan panjang bedaknya ya. Jadi alamat bahu wasikhun seperti itu. Ya. Oke. Jadi terus ini ya, mungkin perlu saya jelaskan juga. Jadi al-mu'asyir. Coba Fatan bisa nggak nerjemahin ini Fatan? Halo? Yang mana, Zat? Oh, yang ini. Ya. Al-mu'assiru tawilun. Mu'assir. Al-mu'asyir itu kemarin kita bahas, itu artinya alat petunjuk ya. Jadi tongkat penunjuk. Alat petunjuk itu Tawilun tadi artinya? Tawil? tawil ini. Tol, bahasa Inggris kan ya. Tol itu berarti panjang. panjang. Mirip tawil ya. Tawilun ya. Ini nggak tahu ini bahasa Inggris itu ngambil serapan dari bahasa Arab apa seperti apa ya. Cuman tawil ya. Ini memang secara akar kata ya. Asal katanya memang berasal dari kata tol ya tul. Jadi tol gitu ya. Jadi mirip seperti itu. Jadi ingat-ingatannya kalau kita dalam bahasa Inggris tol itu kan panjang ya, atau mungkin tinggi juga ya. Jadi towil itu bisa kita artikan dalam bahasa Inggris sebagai panjang. Dan mungkin saya jelaskan juga ya, di sini ya, kalau ini semuanya berawalan dengan alif lam ya. Kalau teman-teman perhatikan. Dan ini dua kata ini, yang pertama adalah ismul zat, yang kedua adalah ismu sifat. Dan ketika ada isim yang ketemu dengan isim ya, kalau yang pertama itu diawali dengan alif lam ya. Kalau diawali dengan alif lam, kemudian yang kata keduanya itu isim yang keduanya itu enggak ditambahin alif lam, itu kita artikan dengan adalah. Jadi kalau yang isim yang pertama itu ada alif lamnya, tapi kalau yang keduanya itu nggak ada alif lamnya, alias seperti ini ya. Kalau mu'asyir ada alif lamnya, tawil nggak ada alif lamnya, itu kita artikan dengan adalah. Jadi al mu'asyir tawil itu bisa kita artikan tongkat penunjuk itu adalah panjang, atau mungkin bisa kita artikan juga dengan itu ya, apa nih? Tongkat penunjuk itu panjang seperti itu. Tapi berbeda kasusnya ketika isim yang pertama itu ada alif lamnya, tapi yang di isim yang keduanya itu ada alif lamnya. Misalkan al-asyiru
at-tawilu seperti itu ya. Kalau yang seperti itu kita artikan dengan yang ya. Jadi al-mu'asyiru at-tawilu itu adalah tongkat penunjuk yang panjang. Jadi kalau yang ada alif lamnya di awal tapi di keduanya nggak ada alif lamnya itu kita artikan dengan itu ya. Tapi kalau misalnya dua-duanya ada alif lamnya itu kita artikan dengan yang. Demikian pula kalau misalnya nggak ada alif lam dua-duanya, misalkan mu'asyirun tawilun, itu artinya juga sama yang seperti itu. Saya kira bisa dipahami ya. Jadi di sini yang pertama al mu'asyiru tawilun itu artinya tongkat penunjuk itu panjang seperti itu. Ya. Kemudian al kitabu sakhinun itu artinya kitab itu tebal ya. Jadi tawil tadi itu panjang ya. Kemudian sakhinun itu tebal ya. Kemudian di sini ada al masjidu nazifun ya. Ini masjid itu bersih seperti itu. Ar-rajulu qawiyun ya. Anak laki-laki itu kuat seperti itu. Kemudian ini wal qalamu qasirun ya. Pakai short ya, qasirun. Itu dan kolam itu atau dan pen itu pendek ya. Wal qirtasu raqiqun dan kertas itu tipis. Oke. Lain katanya sakhin. Wal matbahu wasikhun dan dapur itu kotor. Wal waladu dhaifun dan anak laki-laki itu dhaifun. Nah, ini kadang-kadang ada yang tanya, Ustaz, bedanya walad sama rajul apa ya, Ustaz ya? Nah, ini kalau rajul itu lebih sering kita pakai untuk orang yang sudah dewasa seperti itu ya. Di pria lah istilahnya kalau kita dalam bahasa Indonesia ya. Jadi kalau walad itu lebih ke anak laki-laki seperti itu. Jelas ya ini. Jadi ini langsung digabung nih sama penulisnya. Al-mu'asyiru tawilun wal qalamu qasirun. Di sini ada tawil, di sini ada qasir. Kemudian al-kitabu takhirun wal qirtasu raqiqun. Ada takhir, ada raqiq. Kemudian juga di bawahnya ada nadhif, ada wasikh, ada qawi, ada dhaif seperti itu. Saya kira jelas ya. Nah, tadi perlu diingat juga saya ulangi lagi bahwa ketika ada isim yang ketemu dengan isim seperti yang terjadi di sini ya, itu kalau yang pertama isim yang pertamanya itu ada alif lam ya. Kemudian isim yang keduanya nggak ada alif lamnya itu kita artikan dengan itu ya. Cuman kalau misalnya dua-duanya ada pakai alif lam, di isim yang pertama pakai alif lam, kemudian isim yang kedua pakai alif lam, itu kita artikan dengan yang ya. Al-mu'asyiru at-tawilu itu tongkat penunjuk yang panjang. Demikian juga kalau misalnya dua-duanya nggak ada alif lam, misalkan mu'asyirun tawilun itu artinya adalah kata tongkat penunjuk yang panjang. Gitu. Oke. Kemudian di sini kita ditemukan dengan nas baru ya di sini. Tafadhol bisa dibaca Mas Fikri ya. Tafadhol Mas Fikri. Fil bi'ri ma'u sofin Ya. wa fin nahri ma'un kadirun. Kadirun ya. Kadirun. Lihadhil madrasati faslun wasi'un. Ya. Amamal fasli finaun doyikun. Insyaallah. Fi Indonesia ya. Yahrun Ami Bahrun ya. Bahrun amikun wabahzun dohlun. Nah, ini salah penulisan ya. Ini bukan bahzun ya. Ini bahrun juga sama. Bahrun dohlun. Ya. Bisa diartikan Mas? Bisa nggak ini? Nah. Bisa. Ya, Fil bi'ri dengan fi artinya di dalam Mas ya. Di dalam. Ya, di dalam. Di dalam bi'ri. Bi'ar
Nabi Yusuf dibuang di bi'r nih. Berarti bi'r ini artinya sumur ya. Di dalam sumur. Ya, di dalam sumur. Ma'un sofin. Oh, Ada Ma'u Zamzam. Ma'u Zamzam artinya apa nih Mas? Air Zam-Zam ya. Jadi ada air Zam-Zam. Bukan apa ini mau jadi buat ini aja, jadi pengingat aja ya. Jadi ma'u Zam-Zam itu kan air Zam-Zam. Jadi kalau ma aja itu artinya adalah air seperti itu. Keluar air. Ma'un sofin itu artinya air yang jernih ya. Air yang jernih. Dan ingat-ingat juga ya teman-teman. Khusus untuk ismu sifah yang ini adalah sofin ya. Ini mesti ya. Mesti yang namanya kita pakai kasratain di belakangnya. Itu. Khusus untuk kata sifat yang jernih ini. Itu kita mesti pakai yang namanya sofin seperti ini. Meskipun di depannya ini kita pakai domatain. Ya. Fil bi'ri ma'un sofin itu artinya di dalam sumur ada air yang jernih seperti itu. Nah, bisa dilanjutkan Mas Fikri? Wafin nahri. Nah. Dan di dalam nahar. Tajri min tahtihal anhar. Ini di Al-Qur'an sering nih. Tajri min tahtihal anhar. Nahrani anhar. Itu artinya sungai. Ya, benar, sungai. Ma'un kadirun. Nah, ada banyak. Kadir bukan kafir ya Mas ya. Agak mirip ya. Ma'un kadirun. Lawan kata dari sofin ya. Kotor. Kotor atau keruh. Benar ya. Lanjut. Lihadhil madrasati. Lihadhil madrasati. Mungkin agak lupa nih ya. Li di sini artinya apa nih Mas? Ada laka, ada memiliki, Masya Allah. Memiliki. Lihadhil madrasati artinya Mas? Madrasah ini memiliki sekolah ini memiliki faslun ruangan. Kelas ya, kelas wasiun. Kelas yang luas. Wasi'. Faslun wasi'un yang luas ya. Kelas yang luas. Wasi' itu artinya luas. Lanjut Mas. Amamal fasli fina ya. Amama artinya Mas ingat ya? Ada waro'a, ada amama ya. Di depan. Amama di depan ya. Di depan. Kelas ya. Ada finaun doyikun. Fina biasanya depan kelas ada apa nih Mas? Finaun biasanya halaman ya. Halaman yang doyikun. Doyik lawan katanya wasi' ya. Sempit, Masya Allah. Ya. Lanjut Mas. Di Indonesia. Di dalam Indonesia bahrun. Bahari biasanya ya. Apa bahari? Laut, Masya Allah ya. Laut yang amikun. Dalam. Ya. Dalam. Yang dalam ya. Lanjut. Yang dalam. Wah bahrun dohlun dan ya. Laut yang dangkal. Masya Allah ya. Oke ya. Jadi di 6 kata ini ya, ada ma'un sofin, ada ma'un kadirun, ada faslun wasi' sama fina'un dhayyib, bahrun amik sama bahrun dhahlun. Ini semuanya kalau teman-teman perhatikan ya. Ini semuanya nggak ada yang pakai alif lam ya. Sama-sama isim yang pertama itu nggak pakai alif lam, isim yang kedua juga nggak pakai alif lam. Dan ini seperti yang saya katakan tadi di awal itu memiliki makna yang ya. Ya, berbeda dengan kalau misalnya di awal isim awalnya itu ada alif lam, kemudian isim yang keduanya nggak ada alif lam, itu kita artikan dengan makna
Dan kalau teman-teman perhatikan lagi ya, ini sekaligus merajaah ya, bahwasanya ketika ada kata depan ya, kemudian bertemu dengan kata ismul zat atau kata benda ya, ini semuanya pakai kasrah kata bendanya, fil bi'ri seperti itu ya, kemudian fin nahri ya, kemudian fil madrasati, semuanya pakai kasrah untuk harakat yang paling akhirnya, fil amal fasli ya. Nah, cuman beda kasusnya dengan Indonesia ya. Fi Indonesia kok nggak pakai fi Indonesia Ustaz gitu ya. Jadi Indonesia ini merupakan kata benda yang sifatnya itu mamnu'un minas sharf ya. Mungkin perlu saya tuliskan ya. Mamnu'un minas sharf ya. Apa maksudnya mamnu'un minas sharf ya? Maksudnya mamnu'un minas sharf ya. Itu adalah kata yang tidak boleh yang namanya dijadiin ada tanwin di situ. Misalkan Indonesia seperti ini. Kemudian juga contoh yang lain, misalkan Misr, ya, Misrun, Misro, ya, itu kan artinya kan Mesir ya. Kita nggak boleh yang namanya menggunakan yang mana kasrotain atau tanwin. Jadi misalkan fi Misrin seperti itu, fil Misri nggak boleh seperti itu. Karena memang jadi memang kebanyakan untuk kata-kata yang di situ adalah kata tempat ya, seperti Mesir ya, kemudian Mekah, ini semuanya kebanyakan adalah mamnu'un minas sharf, yang mana kita nggak boleh jadiin pakai tanwin. Ya. Akhirnya di sini ya dalam penggunaannya, ketika ketemu dengan kata depan itu kita pakainya fi Indonesia. Misalnya tadi juga fi Misro, fi Makkata seperti itu. Saya kira jelas ya itu ya. Jelas ya. Oke. Itu adalah yang namanya mamnu'un minas sharf. Ya, apa? Mau screenshot dulu yang atas. Oh ya. Kata-kata. Oh ya. Ya. Yang atas lagi. Yang Oh ini. Ini. Oke. Mas ini sinyalnya udah baik kan ya Mas Didi? Iya. Ya. Atau Iya. barangkali bisa diterjemahin nih Mas. Ya, takutnya ini aja kalau nggak nyambung. Oh ya, oke. Ya. Jadi saya kasih tahu. Yang lanjutannya adalah ya, yang paragraf selanjutnya. Lisyamsinu qawiyyun harun. Lisamsin. Ini baca baca atau gimana? Dibaca ya. Dibaca dulu. Lisamsi nurun qawiyyun. Qawiyyun harun walil qamari nurun dha'ifun baridun. Dha'ifun baridun. Lisamsi matahari memiliki cahaya Masya Allah. yang qawi ya. Qawi artinya apa nih Mas? Putus nih kayaknya Mas. Halo Mas Yudi. Matahari memiliki ya. Matahari memiliki cahaya yang kuat dan panas. Kuat dan panas, Masya Allah. Dan bulan memiliki cahaya yang dhaifun, lemah baridun, dingin. Masya Allah. Ya. Lanjut. Lanjut. Ya. Al-kitabul kabiru sahinun. Sahinun ya. Lanjut. Al-kirtasu sahinun. Halil al-kirtasu sahinu qawiyun. Fil kitabi sahiri warakun raqiqun. Halil waraku raqiqun qawiyun. Waraku raqiqu qawiyun ya. Raqiqu qawiyun. Nah, bisa dijelasin Mas?
kitab yang Al-Kabir yang besar. Hah? Kitab yang besar sahinun, kitab yang banyak dan tebal. Kabir besar Mas ya. Kabir Allahu Akbar ya, besar ya. Iya. Iya. Kitab yang besar dan tebal. Hal bukan Mas ya. Apa nih Mas ya? Jadi ini kan yang pertama kita pakai alif lam dua-duanya ya. Iya. Tapi yang terakhir, yang sakhin ini kita nggak pakai alif lam ya. Berarti gimana nih Mas? Jadi kita artikan Kitabul Kabir sakhinun, itu artinya kitab yang besar itu sakhin, itu tebal ya. Itu Mas. Kitab yang besar itu kitab yang besar itu tebal. Masya Allah ya. Apakah kertas? Apakah? Wah di sini artinya dan Mas ya. Apakah kertas? Apa? Hal? Dan Mas ya. Dan. Halil. Wah artinya dan. Ya. Di sini yang ini loh. Ya. Yang lain ya. Lain sama di buku ya, saya baca ini ya. Oh yang di buku beda ya? Beda yang di buku hal pakai halil ya. Di sini lain ya. Iya tadi ya. Dan kertas. Oh ya ada. Boleh yang pakai buku boleh, bisa dituliskan. Halil, apakah kertas yang kertas tebal itu kuat? Ya. Apakah kertas tebal itu kuat? Masya Allah. Lanjut. Di dalam kitab Sofiri. Ada alif lam dua-duanya, berarti artinya? Di dalam kitab kecil apa ya? Oh ya. Warokun rokikun. Ada. Warokun apa? Warokun kertas ya. Oh ya. Di dalam kitab yang kecil kertasnya tipis. Ya, kertas yang tipis. Ada tipis. Kertas yang tipis ya. Ada kertas yang tipis. Apa Mas ya? Kertas sama warok ini memiliki makna yang sama ya. Sering kita pakai dalam bahasa memang sering kita pakai nama seperti itu. Dan ingat juga ya teman-teman, dari kalau misalkan di situ ada kata depan seperti fi, kemudian amama, ada wara, ada tahta ya, kata depan yang berarti menunjukkan letak suatu benda ya. Itu nanti kalau bisa nanti ditambahin ada ya. Misalkan fil kita bisa wirid di dalam kertas yang kecil itu ada seperti itu ya. Ada walaupun ada kertas yang tipis seperti itu. Lanjut Mas. Halil waroku rokiku kawiyun. Apakah kertas yang tipis? Apakah kertas tipis itu kuat? Ya, Masya Allah. Yang tipis itu ya, yang tipis itu. Yang tipis itu kuat. Saya kira jelas ya itu ya. Kemudian, kita kembali ke ini ya, screenshot ya di share screen ini ya. Nah, di sini saya kira sama ya, sama yang, cuman bedanya sama yang di kitab. Ini kita baca dari kitab aja ya sekali ini. Misalnya di sini ada juga sebenarnya. Iya. Ya. Oh ya, kita baca dulu ya. Afadhal Mas Yudi ya, bisa dibaca aja ini yang saya lagi ya, boleh. Wasi'un ya. Wasi'un. Ya, wasi'un sama wasi'atun ya. Wasi'atun amikun amikotun ya. Lanjut. Sofiyatun ya. Murtafi'atun syari'atun. Masya Allah. Lanjut. Jamilatun. Masya Allah. Oke, tahu Mas, wasi' tadi artinya apa nih Mas wasi'? Wasi'un ya, wasi' itu luas. Masya Allah. Luas. Kalau wasi'atun ya. Mas?
luas mungkin sama luas cuma untuk yang buat istri. Apa? Muanas buat, okay. Ya, masalah buat muanas ya. Jadi contohnya kalau misalkan jadi kalau wasi ini khusus untuk mudzakkar ya. Kalau wasi'atun ini khusus yang muannas ya. Jadi khusus yang mudzakkar contohnya apa nih Mas contohnya tadi? Ada misalkan contohnya tadi apa ya contohnya ya? Bahar misalkan ya. Bahrun wasi'un itu kan bahar kan mudzakkar ya. Misalnya kata bedanya itu madrasah ya. Misalnya kan madrasah ini madrasah ya. Makanya kita pakai namanya wasi'ah. Demikian juga di amikon sama amikotun ya. Ini yang di screen ini sedikit ada kesalahan cetakan ya. Amikon itu artinya dalam, tapi khusus untuk yang mudzakkar. Tapi kalau amikotun itu khusus di sini ada juga sofin itu khusus untuk yang mudzakkar, jernih ya sofin tadi ya. Sofiyah ya. Sofiyah itu artinya untuk kemudian jernih yang khusus untuk yang muannas. Demikian juga murtafi'un ini tinggi yang artinya khusus untuk mudzakkar, murtafi'atun khusus untuk yang muannas. Sari'un juga seperti itu, sari'atun juga untuk muannas, jamilun itu juga memiliki makna seperti itu juga. Ya. Sari' ini adalah cepat ya. Sari'un atau cepat Mas ya. Apa? Cepat. Ya. Misalkan as-sayyaratu sari'atun ya. Artinya berarti mobil itu cepat. Bisa juga misalkan al-sayyaratu mobil itu jamilatun, indah atau bagus seperti itu. Jadi, Jamilun jamilun itu sama indah atau bagus seperti itu. Di Saiful Jamil ya. Saiful Jamil itu artinya pedang yang bagus sebenarnya. Cuman sayangnya kesalahan sebenarnya dalam penggunaan dalam bahasa Arab. Jadi kalau Saiful Jamil itu kan depannya nggak pakai alif lam ya, tapi yang Al Jamil itu kan di belakangnya ada alif lam. Ini kalau misalkan ada isim yang ketemu dengan isim tapi yang awalnya itu nggak ada alif lam kemudian di akhirnya ada alif lam, ini kurang tepat ya. Jadi yang benar itu misalkan as-saifu al-jamilu ya. Nah, pedang yang bagus seperti itu. Atau mungkin saifun jamilun ya. Sama-sama nggak ada alif lamnya ya. Pedang yang bagus seperti itu. Saya kira jelas ya. Jadi wasi'ah, amikah, sofin, sofiyah dan seterusnya. Oke, kita kembali ke sini ya. Ini kita terhubung juga ya. Ini ada Mas Sarmin ya. Mas Sarmin bisa bantu terjemahin nih Mas Sarmin. Apaan tadi agak terlambat Ustaz? Ya, nggak apa-apa Mas. Ini tadi emang kan kita sekarang asalnya sedikit agak lama ya. Jadi kita memang agak terbantu di situ juga. Tafadhol Mas Sarmin bisa diterjemahin Mas. Misbahi as-saghiri. Misbahi as-saghiri zaitun qalilun. Halis zaitun safin? Naam. Safin. Az-zaitu safi ghalin. Wa zaitul kathiru rakizun. Zaitun rajili kadiru wa ghalin. Halil misbahil kahrubaiyya zaitun. Ya. Bisa diartikan Mas? Ya di dalam atau pada lampu yang kecil zaitun qalilun. Zait ya. Wati ini zaitun ya. Minyak zait artinya minyak ya. Ada minyak zaitun sedikit. Ya. Mungkin jadi sebenarnya zaitun ya itu nggak harus kita artikan dengan minyak zaitun ya, bisa kita artikan dengan minyak saja ya. Minyak. Minyak yang
Qalil, sedikit ya, qalil ya. Ya. Apakah minyak itu keruh tadi ya? Bukan Mas. Solvent itu artinya Jernih. jernih. Ya. Jernih. Apakah minyak itu jernih? Ya. Minyak tersebut jernih. Kemudian minyak jernih. Ada alif lam dua-duanya ya Mas ya. Jadi artinya adalah yang ya. Yang itu sofi. Minyak yang jernih Itu golin ya. Ini ada mufrad baru nih ya. Golin itu artinya mahal ya. Mahal. Minyak yang jernih adalah mahal. Itu ya. Itu mahal seperti itu ya. Itu mahal. Kemudian Itu mahal. Kemudian minyak kadir lawan katanya sofin Mas ya. Sofin itu tadi jernih. Minyak yang keruh murah. Murah, Masya Allah. Rakhis artinya murah ya. Lanjut Mas. Ya, minyak nariji, minyak narogi api ya. Narojil. Narojil. Ya, bukan benar ya. Jadi Bukan narojil. ya. Ya, bukan sendiri. Narojil apa Ustaz? Narojil ini kalau nggak salah nama buah ya Mas ya. Cuman saya nggak ingat ini namanya dia buah di Indonesia kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia seperti apa, saya kurang paham juga. Tapi insya Allah ini buat saya ya. Jadi zaitun narojil itu adalah minyak dari narojil. Minyak narojil. Jadi buah ya. Itu atau mungkin kelapa ya mungkin ya. Minyak kelapa mungkin ya. Soalnya iya kalau nggak salah, iya. Narojil itu kelapa, ya minyak kelapa mungkin ya. Saya baru ingat nih. Itu kelapa ya. Minyak kelapa. Narojil itu adalah minyak kelapa ya, minyak kelapa. Kadirun wawulin. Itu artinya apa ya Mas? Kadirun tadi kan keruh dan mahal gitu ya. Apakah lampu kahrubai ya. Kahrubai itu artinya listrik Mas ya. Listrik. Apakah lampu listrik itu berminyak? Lampu di sini artinya mempunyai ya. Iya. Oh iya. Apakah lampu listrik berminyak? Memiliki. Jawabannya bisa dijawab nih Mas. Iya. Bikin diri. La. Hal misbahil kahruba. La. Lil misbahil kahru. Bayan kahrubai. Kahrubai zaitun. Atau mungkin bisa gini Mas ya. Halil masbahul kahrubai zaitun. Apakah minyak atau mungkin lampu listrik itu banyak misbahil kahrubai laisa lil masbahi al kahrubai zaitun. Laisa li ya, jangan lupa ya. Jadi laisa li itu artinya tidak memiliki seperti itu. Laisa li itu artinya tidak memiliki. Kahrubai zaitun. Oke. Sekarang lanjut ya. Ini coba Mas Fikri, kembali ke Mas Fikri, bisa diterjemahin Mas Fikri? Ini kebetulan Mas Ensin tadi izin ya belum bisa ikut ini. Lanjut Mas Fikri. Fil Madinati di dalam kota. Di dalam kota, Masya Allah, ada mustashfan. Ya, mustashfan ya. Mustashfan. Kabirun. Mustashfan. Ada mustashfan yang besar. Mustashfa hospital ya, rumah sakit ya. Ada rumah sakit yang besar. Wanazifun dan yang kecil.
dan yang Bukan. nadhif Mas ya, bukan sogir ya. Nadhif artinya bersih Mas ya. An-nadzafatu minal iman ya. Nah, kebersihan sebagian daripada iman. Nadhifun itu artinya bersih. Insyaallah. Yuk. Wa makanun khosun ya. Huwa makanun khosun Dia ya, dia memiliki nggak ada memilikinya Mas ya. dia, Dia adalah langsung gitu ya. adalah makanun itu artinya tempat ya, makan. Tempat. Dia adalah tempat khosun, khusus. Khusus, Masya Allah. Ya, khusus. Khosun artinya khusus. Lil marid. Lil marid. Khusus. Marid itu artinya orang yang sakit Mas ya. Marid itu ya. Khusus orang yang sakit. Dia adalah tempat khusus orang yang sakit. Ya, khusus untuk orang sakit ya. Khusus untuk orang sakit. Al-maridu orang yang sakit. Do'ifun lemah. Wajismuhu. Ini ada ya, ini dua kata Mas ya. Jismuhu jism itu badan ya. Ada hu-nya berarti badan mereka. Hu ya Mas ya. Hu itu artinya badannya. Ya. Badan. Iya, badannya. Harun. Hal jismuka harun. Apakah badanmu ya? Atau mungkin kita artikan tubuh aja ya, lebih pasnya ya. Harun. Harun ada dua makna tadi ya, hot ya. Panas ya, atau pedas. Tubuhnya. Jadi panas. Ini cocoknya pedas atau panas? Panas ya. Dan tubuhnya panas. Hal jismuka harun, apakah tubuhmu panas? Hal di Indonesia, apakah di dalam Indonesia hawaun harun suhunya panas? Suhunya panas boleh ya. Suhu yang panas seperti itu ya. Nah, ini Mas, V Indonesia. Kenapa dia pakai V Indonesia Mas, nggak pakai V Indonesia ya? Karena tadi mamnu'un minas sharaf ya. Jadi dia ada pengecualian ya. Mamnu'un minas sharaf itu kita sebutnya seperti itu ya. Sebagai pengingat. Mamnu'un minas sharaf tidak dibolehin untuk menjadi saraf, atau mungkin dalam artian kita nggak boleh mentanwinkannya. Dan ini banyak sekali ya di kata-kata kota ya, seperti Mesir itu kita nggak boleh yang namanya fi misri, nggak boleh. Demikian juga yang benar itu adalah fi misro, seperti itu. Demikian juga kalau Makkah ya, Makkata ya, di fi Makkata bukan fi Makkati ya. Demikian juga Indonesia, kita nggak boleh namanya ngomong fi Indonesia, tapi fi Indonesia, seperti itu. Ya. Lanjut di paragraf selanjutnya Mas Yudi, bisa diartikan Mas Yudi? Halo Mas Yudi, masih di mute? Oh, hilang nih. Oke. Atau mungkin Fatan, coba Fatan bisa. Ini kayaknya sinyalnya Mas Yudi agak susah nih. Ya. Antal ana. Ya. Anta al-ana fil madrasati. Anta sahihul jismi. Laka maridon. Laka jismun salimun. Walaka aqlun salimun aidon. Al-aqlu salimun.
Al-aqlus salimu ya. Al-aqlus salimu fil jismi salimi. Salimi ya. Salimi. Artinya Al-an ya. Al-an artinya apa nih Mas? anta kamu laki-laki sekarang di sekolah. Di sekolah anta sahihul jismi. Kamu badannya sehat. Gitu. Badannya sehat, Masya Allah ya. Sebenarnya ya, Afan sebentar. Jadi kalau tadi ya saya bilang Saiful Jamil itu keliru ya, karena memang yang pertama itu adalah kata benda, kemudian yang terakhirnya itu adalah kata sifat. Tapi kalau misalnya kata sifatnya itu didahulukan, seperti sahihul jismi seperti ini ya, itu boleh saja ya. Jadi kalau tadi Saiful Jamil itu kita rubah yang intinya Jamil Saifi seperti itu. Jadi yang nggak boleh itu ketika kata benda yang didahulukan ya. Di Saiful Jamil itu kan yang kata bendanya nggak ada alif lamnya ya. Saif ya. Tapi kalau Al-Jamil itu kan ada alif lamnya. Nah, yang seperti ini sebenarnya nggak boleh. Berbeda kasusnya kalau misalnya kata sifatnya yang didahulukan. Misalkan Jamil Saifi ya. Itu kita bisa mengartikan juga itu adalah pedang yang bagus seperti itu. Nah, seperti yang dibaca Fatan barusan ya, sahihul jismi itu juga sama dengan al-jismus sahihu ya. Itu adalah badan yang sehat seperti itu. Jadi sahih itu tidak serta-merta kita artikan dengan makna benar ya, tapi bisa juga kita artikan dengan sehat seperti itu. Sahihul jismi itu artinya adalah badan yang sehat seperti itu. Oke, bisa dilanjutkan Fatan. Lasta Marion artinya? Halo Fatan, masih di mute? Iya, apa? Ya. Lasta, ini artinya apa Mas? Lasta maridon tidak pernah sakit. Laisa, bukan ya. Nah, Laisa kemarin artinya apa kemarin Laisa? Tidak atau bukan ya? Iya, berarti kalau lasta sakit, ada tanya berarti anta ya, anta lasta berarti kamu tidak atau kamu bukan sakit seperti itu ya. Bisa tidak, bisa bukan ya. Oke, bisa dilanjutkan Fatan. Laka jismun salim artinya? Laka jismun salimun. Salimun apa sih? Salim sebenarnya sama dengan sahih sebenarnya ya. Jismun salim. Benar. Teratur gitu Ustaz. Ini apa ya, kalau salim ini lebih ke ini ya. Kalau salim kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia bisa kita artikan sehat juga sih Fatan ya. Sahih, salim juga bisa kita artikan dengan sehat ya. Jadi memang seperti itu ya, dalam bahasa Arab itu memang sejatinya banyak daripada kata-katanya itu yang memiliki makna yang sama. Bisa salim juga, salim dengan sahih misalkan itu juga memiliki makna sehat seperti itu. Hanya saja mungkin kadang-kadang ada beberapa spesifikasi yang memang kita kadang-kadang kurang tahu ya. Dan sebenarnya saya juga belum seberapa tahu ya bedanya sahih dengan salim itu seperti apa ya. Tapi insya Allah nanti biar saya jawab juga ya. Misalkan kan mungkin teman-teman juga sering ya mendengar ya namanya torik gitu ya. Torik itu kan artinya jalan ya. Tapi ternyata syari' itu juga memiliki mana jalan. Bedanya apa syari' dengan torik ya? Torik itu lebih kita gunakan untuk jalan setapak ya, atau mungkin jalan yang lebih kecil seperti itu. Tapi kalau syari' ya, kalau syari' itu kita gunakan maknanya sebagai jalan raya seperti itu. Beda lagi dengan yang namanya sabil ya. Nah, sabil ini lebih umum lagi ya. Sabil itu lebih kita artikan dengan jalan ya. Jalan kan bisa jalan yang lurus misalkan ya. Itu bisa juga memiliki makna sabil. Gitu. Atau mungkin sirat juga bisa memiliki makna seperti sabil ya. Siratul mustaqim seperti itu. Oke, bisa dilanjutkan Fatan. Wala ka'aklan salimun aidan ya. Artinya apa nih Fatan? Dan juga yes, laka artinya anak ini saya memiliki ya. Kalau laka dan kamu memiliki ya artinya dan kamu memiliki akal yang
sehat juga. Ya, yang sehat juga ya. Al-aqlu, akal kamu. Bukan akal kamu ya. Al-aqlu salimu berarti artinya ada alif lam dua-duanya, artinya berarti gimana nih Patan? Oh, ini. Akal yang ya. Oh iya. Akal Akal. yang sehat itu di dalam akal. Tunggu satu. Ya. Akal yang sehat itu di dalam tubuh yang sehat. Gitu. Ada di tubuh yang sehat ya. Dan ini ya teman-teman sering kita gunakan sebagai maf'ulat nih atau mungkin peribahasa nih al-aqlu salimu fil jismi salim. Akal yang sehat itu terdapat pada tubuh yang sehat. Jismi salimi. Akal yang sehat itu terdapat pada jiwa yang sehat juga. Oke, di sini ada Mas Sarmin, bisa diartikan Mas Sarmin? Ya. Yang mana Ustaz? Di Indonesia harun wasi'atun. Di Indonesia sangat luas dan luas. Biharun artinya apa nih Mas? Biharun itu jamak ya. Jamak daripada Biharun. Dan kita jamakkan itu akan berubah yang namanya sifatnya ketika yang awalnya itu mudzakkar itu berubah menjadi muannas ya. Hilang Ustaz. Jaringan ya. Halo? Ya, jaringannya Ustaz. Tadi ya. Jaringannya Ustaz. Di Indonesia tadi harun apa bihar? Soalnya saya nggak seberapa kedengeran ya Mas. Ya, sempat hilang Ustaz. Oh ya. Oh, siap. Oke, saya ulangi ya. Jadi satu kata benda ya, ketika di awalnya itu mudzakkar itu kalau misalkan kita jamakkan itu akan berubah sifatnya yang awalnya mudzakkar tadi itu berubah menjadi sifatnya muannas seperti itu. Misalnya qalamun ya. Qalamun itu kan mudzakkar. Tapi kalau misalkan kita jadikan jamak menjadi aqlam ya, itu akan berubah menjadi yang awalnya mudzakkar menjadi muannas. Makanya untuk sifatnya itu kita menyesuaikan kata bendanya tadi. Jadi kalau misalkan muannas juga. Jadi bihar wasi'ah itu artinya fi Indonesia bihar wasi'ah itu artinya di Indonesia ada lautan atau laut-laut yang luas seperti itu. Bihar wasi'ah, laut-laut yang luas. Nah, Bahrul Hindi, Bahrul Sulawesi, Bahrul Banda, Bahrul Jawa, wa ghairu nah, ya, laut yang luas tadi terdiri atas laut Hindia. Ya Mas? Ya. Lautan? Terdiri atas India, kemudian laut Sulawesi, laut Banda, dan laut Jawa dan yang lainnya. Ya, sebagainya ya. Bahru Jawa. Ya. Kemudian Jawa Dokhlun Babahru Banda Amikun. Laut Jawa Dokhlun
Ya, Dokhlun. dahlun artinya Dokhlun apa Ustaz? lawan katanya amik masih. Oh, luas. Apa? Apa? Apa itu namanya? Ini dangkal ya. Amik dalam ya. Amikun dalam, Laut Jawa dangkal, Dahlun. Laut Banda apa tadi dalam. Ya. Miyahu bahru banda. Miyahu bahru banda Sofiyatun. Ya. Miyahu Laut Banda Sofiyatun. Ada ma'un ya. Ma'un ma'ani miyahun ya. Air. Ya. Air laut banda ya. Air laut Banda Sofiyatun. Apa Sofiyatun? Sofun jernih. Katanya kadir ya. Jernih, masya Allah ya. Air yang ada di laut Banda jernih. Mas Fikri bisa diterjemahkan Mas Fikri yang ini filbah lagi mutanawi'ah. Yang mana? Nah ini Mas filbah. Oh ini. Fil bahri sufunun, di dalam laut, sufunun mutanawi'atun, di dalam laut sufunun. Dari sufunun itu jamak daripada safinah Mas ya. Safinah itu artinya perahu ya. Atau mungkin di dalam laut ada perahu perahu ada perahu-perahu yang mutanawi'atun. Halo Mas Fikri. Halo. Ini baru muncul lagi. Apa tadi saya ya, apa tadi di dalam laut ada perahu-perahu yang bermacam-macam. Laisa fil hari laisa fil hari fi laisa fi itu berarti itu kan artinya kan tadi laut ya, laut ya.
ya tadi saya tahu yang kecil wazawal dan wafal ini berperhatian antara hasil yang itu kita hewan itu kemudian ada media kecil dan sekolah juga ya. Kemudian oke kasih transport jadi kami jaga akan itu ini menjadi menjadi aktivitas yang banyak memiliki
makna cepat ya. Tapi kalau bati ya, bati itu memiliki makna lambat ya. Tilka sufun bati atun. Perahu-perahu itu lambat. Di udara ada pesawat yang tinggi. Wafil barri sayyaratun sari'atun, dan di darat ya. Adalah daratan ya. Darat. Sayyaratun sari'atun, dan di daratan ya. Di daratan ada mobil ya yang cepat gitu. Wal qitaru ya, ini kurang ada roknya. Wal qitaru markabun sari'un aidan, dan kitar artinya kereta. Wal qitaru markabun sari'un aidan, adalah alat transportasi yang sari, yang cepat juga, seperti itu. Markab ini adalah mufrad ya, jamaknya tadi maraqib seperti yang di sini ya. Ini selain kita bisa terjemahkan markabun sari'un aidan. Saya kira jelas ya. Bertemu dengan kata sifat ya. Kalau dua-duanya itu nggak ada alif lamnya, itu kita terjemahinnya itu dengan mana yang ya. Demikian juga kalau misalkan ada alif lam dua-duanya, itu kita artikan dengan yang. Tapi kalau salah satunya itu adalah nggak ada alif lam, kan dengan itu. Suaranya kok hilang-hilang ya? Oh gitu ya. Bisa jadi ini memang jaringannya agak lemah di sini Mas. Jadi apa di sini tadi sering habis hujan, jadi agak sampai sekarang pun masih mendung ya. Jadi agak susah masalah sinyal. Halo? Oke, kita masuk ke tamrin ya. Ini untuk tamrin yang pertama, akmil al-jumal al-atiyah biwad'i khabarin munasibin ya. Lengkapilah al-jumal al-atiyah, kalimat-kalimat berikut ini dengan meletakkan biwad'i, dengan meletakkan khabarin munasib, dengan kabar yang cocok ya. Atau dalam artian ini khabar munasib ini adalah sifat ya. Seperti tadi ya, ada tawil, ada ambil sebagainya. Seperti itu. Oke, bisa dimulai dari Mas Fikri nomor 1. Mas Fikri bisa dikerjakan. Al-khadimu artinya? Al-khadimu. Al-khadim. Pembantu ya. Apa? Pembantu. Pembantu ya. Pembantu itu bagus ya. Bagus artinya apa Mas tadi? Jamilun ya, boleh. Jamilun. Al-khadimu jamilun ya. Ya. Jamilun. Jamilun itu sebenarnya kata sifat yang memang memiliki banyak arti ya. Bisa kita artikan tadi seperti yang barusan, bisa artinya bagus ya. Bisa juga kita artikan dengan ganteng juga ya, atau mungkin cantik juga kita bisa menggunakan dengan jamil ya.
Jadi sesuatu yang indah ya. Itu semuanya kita artikan dengan jamil seperti itu. Jadi kalau tadi Mas Fikri bisa artikan al-khadimu jamilun, itu bisa artinya bagus, bisa artinya juga ganteng seperti itu. Indah juga bisa seperti itu. Jadi lebih tepatnya mungkin tadi jamil itu artinya bagus atau ganteng seperti itu. Oke, bisa dilanjutkan Mas. Coba Fatan yang nomor 2, Fatan. Alikal bina'u ya. Al bina'u ya. Halo Fatan? Masih di mute Fatan? Ya. Dalikal bina'u ya. Bina'u bangunan ya artinya ya. Bangunan ya. Dalikal bina'u tinggi ya. Tinggi artinya apa nih Fatan tadi? Dalikal bina'u tawilun. Tawilun ya, boleh. Tawilun bisa panjang, bisa tinggi ya. Ya. Tapi lebih tepatnya mungkin kita juga bisa yang namanya yang menggunakan murtafi ya, lebih tepatnya seperti itu. Murtafi'un ya. Dalikal bina'u murtafi'un itu artinya bangunan itu seperti itu. Kemudian sini ada bu ya. Ya. Coba Mas Salmin bisa diartikan adab itu? Adabu karimu. Masya Allah. Karimun ya, boleh. Al-adabu karimun ya. Nah, karimun ini juga bisa kita artikan mulia ya. Mulia. Gitu. Kemudian tamrinuka ya. Tamrinuka, latihanmu ya. Latihanmu ini benar apa salah ya? Gitu, seperti itu. Ya, coba Mas Fikri, tamrinuka, latihanmu artinya? Jadi ditambahin apa nih? Kalau benar bahasa Arab Tamrin tadi apa? Latihan. Latihan. Tamrinuka, latihanmu. Tamrinuka. Benar berarti. Benar, sehat itu memiliki makna sama ya. Benar. Kalau salah artinya apa Mas? Salah. Enggak? Salah. Nggak ingat ya? Bukan ya. Jadi benar itu artinya adalah sahih ya. Sahih. Sahih ya. Oh, bisa berubah nih. Sahih. Ini sedikit ini laptopnya. Sahihun. Atau juga bisa kita artikan dengan kota ya. Kota juga bisa. Ya. Kota itu lawan katanya sahih ya. Jadi kalau sahih itu adalah benar, kalau kota itu artinya salah ya. Oke. Lanjut. Allahu. Fatan coba Fatan. Allahu. Jamilun. Satu artinya apa nih Fatan? Jamilun boleh ya. Allah jamilun boleh. Boleh juga misalkan karimun ya. Karimun itu tadi kalau bisa kita artikan mulia ya. Bisa juga kita artikan dermawan ya. Ada julu karimun. Anak itu dermawan. Ini bisa juga kita artikan nama Allah itu seorang karim yang dermawan. Oke. Kemudian coba lanjut. Coba sekarang Mas Salmin ya. Coba Salmin. Oh iya. Umi ya. Umiyun. Ya. Umiyun jamilun. Bukan. Ya, Umi.
Umi artinya apa nih Mas? Ibu saya Ibu saya, jamilun. jamilun. Ibu mutakar apa mu'anats nih Mas? Oh, jamak ya. Enggak jamak ya. Jadi meskipun kata bendanya itu enggak ada tamat butuhnya, tapi kata bendanya tadi itu adalah menunjukkan yang memiliki sifat perempuan ya, itu kita tetap gunakan mu'anats ya. Berarti kita gunakan Umi jamilatun. insyaallah ya. Jamilatun ya. Coba Mas Fikri lanjutannya an-nujumu ya. An-nujumu ini jamak daripada najmun Mas Fikri ya. Najmun itu artinya bintang ya. Ini kalau an-nujumu itu kan jamak, berarti bintang-bintang ya. Ini apa nih Mas yang cocok? Tinggi ya. An-nujumu tinggi. Ini tadi udah ada ya. Tadi dari kalbina umar tafion ya. Bangunan itu tinggi. Jadi kalau an-nujumu murtafi'atun. Murtafi'atun. Insyaallah ya. Kenapa murtafi'atun nggak pakai murtafi'un Mas? Karena muannas. Masya Allah. Kok bisa muannas Mas? Nggak ada tamat butuhnya? Karena dia posisinya jamak ya. Jadi kalau kata benda yang awalnya itu mudzakkar kemudian kita jadikan jamak. Misalkan tadi najmun, najmani, nujumun ya. Meskipun tadi mufradnya itu adalah mudzakkar, tapi kalau kita jadikan jamak itu berubah menjadi muannas. Makanya kita pakai murtafi'atun, bukan pakai murtafi'un seperti itu ya. Oke, coba nomor 8 Fatan. Hadhil qaryatu. Hadhil qaryatu. Qaryatu ini Qarya lawan katanya Madinah artinya apa nih, Pak? Oh, kota. Desa. Hadhil qaryatu luas. Apa nih luas? Desa. Qarya desa itu. Indah artinya apa nih, Pak? Kalau indah tadi. Hadhil qaryatu jamilatun. Jamilatun boleh ya. Jamilatun artinya indah. Oke. Coba Mas Amin nama sebenarnya. Al-muhitul hadi. Muhit. Ya. Muhit. Masih ingat? Muhit benua ya. Afwan. Muhit itu samudra ya. Samudra. Diwasiatun. Hadi ya. Samudra India gitu kan? Hadi Samudra Hindia, Masya Allah. Iya benar, Samudra Hindia ya. Siatun boleh ya. Atau mungkin dalam. Kalau dalam bahasa Arabnya apa Mas? Ingat? Asikun. Amikun ya. Amikun ya. Jadi al-muhitul hadi sampai Hindia itu dalam ya. Kemudian tilkal mar'atu perempuan itu cantik ya. Cantik artinya apa tadi? Jamilah ya. Jadi itu kita bisa artikan indah ya. Satu, kemudian bisa juga kita artikan bagus dua, kemudian juga bisa kita artikan dengan ganteng juga bisa, dan itu semuanya. Pokoknya hal-hal yang indah kita gunakan yang jamil ya. Makanya di sini banyak kita jamil ya. Kemudian Ummi Jamilah, kemudian ada juga hadhil qaryatu ja'atun, ini semuanya artinya indah juga bisa, kemudian ganteng juga bisa, cantik juga bisa, seperti itu. Nah, ini tamrin yang kedua ya. Coba saya minta Fatan nomor 1 sampai 3 Fatan bisa kata sifat ya. Ini kita suruh tadi di awal kita suruh ngasih kata sifatnya ya. Oh iya. Gimana Fatan? Ya. Jadi kalau tadi
disuruh ngasih kata sifatnya ya. Tapi kalau sekarang kita disuruh ngasih kata bendanya ya. Coba 1 sampai 3 Fatan dikerjain. Sahlun artinya apa Fatan? Sahlun. Gimana? Mudah ya. Sahlun ya. Halo? Ya. Sahlun itu artinya mudah ya. Sahlun mudah. Pembelajaran apa itu? Latihan coba. Tadi latihan apa bahasa Arabnya tadi latihan? At-tamrinu sahlun. Masya Allah. At-tamrinu sahlun ya. Latihan itu mudah ya. Terus sama 2 hulun, manis ya. Al-fakihatu hulwun. Al-fakihatu muannas ya katanya ya. Kalau makanan bahasa Arabnya apa Fatan? Makanan. At-ta'amu. Makanan manis ya. At-ta'amu hulwun. Sakil. Sakil apa ya? Oh, berat. Alat transportasi tadi apa? Kendaraan, al-markabu ya. Al-markabu. Sakilun. Al-markabu sakilun ya. Al-markabu sakilun. Lanjut, ini coba Mas Armin saya minta, coba Mas Armin. Ba'idatun ya, ini salah ketik ya, ba'idatun ya. Coba Mas Armin. Ba'idatun apa Ustaz? Ba'idatun itu jauh ya. Jauh. Al-Madinatu desa itu apa desa? Al-Madinah tuh boleh ya. Ya. Al-Madinatu ba'idatun. Ya. Ya. Atau Al-Qaryatu ba'idatun. Al-Qaryatu boleh ba'idatun ya. Desa itu yang bawahnya Mas. Khifatun ringan ya. Tas bahasa Arabnya apa nih Mas? Kirqos. Lupa Ustaz. Apa ya? Kertas apa Mas? Kirtasun Ya, khafifatun. mungkin iya kopi apa? Atau mungkin mungkin bisa juga buku ya, buku tulis. Al-Qur'an 1 ya. Ya, daftar juga bisa, tapi Al-Qur'an khafifatun ya. Buku tulis itu ringan seperti itu. Imtihan batun ya. Al-imtihanu ya. Ujian ya, imtihan ya. Sa'batun. Tapi imtihan mudah kali Mas. Bisa. Oh iya. Mas. Zamannya apa nih? Zamannya imtihan. Al-imtihanatu sa'batun ya. Al-imtihanatu ini itu kan mudzakkar ya, dirubah bentuknya jadi jamak.
akhirnya kita jadikan imtihan tadi itu menjadi muannas. Ini masih ada 2 tamrin ya? Oh, 3 tamrinan lagi. Oh, 4 malah. Boleh. Ya. Oke. Coba saya minta Mas Fikri, coba ini ada perintah ya di latihan ketiga. Imla'il fi kulli jumlatin min hadhil jumal bi kalimatin tadullu ala sifah ya. Jadi disuruh ngisi dengan kata sifat Mas, seperti itu. Jadi kalau tadi banyak ya, ada tawir, ada qasir, dan lain sebagainya. Ini sudah mengatakan di sini yang cocok seperti itu. Sama terjemahin, coba Mas Fikri ya. Nomor 1 coba Mas Fikri, nomor 1. Fil madinati di dalam kota syari'un. Syari'un tadi, ingat nggak Mas? Ada tariq, ya, ada syari'. Kalau tariq kan jalan tadi ya, jalan setapak ya. Kalau syari' itu artinya jalan raya ya. Jalan raya. Ya, jalan raya. Kabirun. Jalan raya kabirun, atau mungkin panjang. Panjang artinya apa? Tadi panjang. Panjang. Ya. Tol ya, dari kalau tadi. Tawirun, masya Allah. Tawirun. Ya, tawir. Tawiran ya, seperti ini. Tawiran ya. Lanjut. Tawilun. Bijani bisyari'i. Bijanib artinya apa Mas tadi? Enggak ada ya tadi. Kemarin bijanib ya. Di samping ya, bijanib. Samping bijani bisyari'i, di samping jalan itu dukanun tokoh ya. Tokoh. Tokoh ya. Tokoh. Tokoh yang banyak. Banyak artinya apa, Mas? Banyak. Banyak. Apa tadi? Banyak. Banyak kathir ya. Kathirun ya. Ya, kathir artinya banyak ya. Itu. Lanjut di bawahnya ini, coba masih tetap Mas Fikri, coba masih dilanjut Mas, bisa? Kalian? Li Abi ya. Ya, ada lam di sini ya, sama Abi ya. Bapak saya adalah bukan adalah ya, ini lam ya, bukan alif lam ya. Memiliki. Lam saja. Berarti memiliki, Masya Allah. Memiliki. Bapak saya memiliki ya, kalau lam. Hadikotun. Ya, hadikoh artinya? Hadikoh. Sama kayak bustan ya. Artinya apa? Kebun. Ya. Kebun tadi luas tadi artinya apa? Luas itu wasi' ya. Wasi'un. Itu khusus untuk mudzakkar ya. Tapi kalau untuk muannas ini kan hadits kan muannas ya. Kan
Wasi'atun, masya Allah. Wasi'atun. Lanjut. Fiha asyarun, di dalamnya Di dalamnya syajaratun, syajaratani, asyarun. pohon. Masya Allah ya. Pohon-pohon ya. Pohon Pohon-pohon yang tinggi ya. Tadi apa yang pohon? tinggi. Tadi tinggi. Murtafaq ya. Tapi asyarun ini dia Oke, coba nomor 3 apa kan? Mana Ustaz? Ya. Oh. Samirun, Samiru ya. Apa itu? Samiru. Samiru ini nama gunung ya, Fatan ya. Oh, Semeru. Ya. Semeru, Jabalun. Oh. Dan gunung. Oh, Samiru wa Jabalun kabirun. Boleh. Lanjut. Hunaka hawaun. Hawaun itu hawa ya, Ustaz? Ini apa namanya? Suhu ya tadi. Suhu. Mungkin hawa juga boleh. Hunaka di sana hawa suhunya baridun. Dingin apa nih? Dingin tadi. Baridun, masya Allah ya. Jadi kabirun turun isinya apa? Halo? Sempat terputus. Halo? Oh iya, maksudnya. Cuman ini kayaknya ada sedikit gangguan ya, ada beberapa nama baru yang mungkin belum saya kenal juga ya. Ini tadi ada juga penuntut ilmu, kemudian ada juga Syekh Fulan bin Abdul Fulan, ini siapa ini? Syekh Fulan bin Abdul Fulan. Ada ganti-ganti. Antum punya akun berapa nih, Fatan? Enggak, ini namanya Iya. ganti-ganti. Namanya dari situnya bisa di rename. Oh gitu. Ya.
Oke, coba Fatan, yang nomor 4 Fatan. Yang Oh. Hamidun Tilmidun. Lanjut. Hamid adalah seorang. Hamidun tilmidun eh, Rajin apa Fatan? Ingat nggak? Rajin. Rajin. Nasid ya. Atau mustahid juga boleh. oh yang Hamidun tilmidun mujtahidun lahu sewanun apa tuh? Siwanun ini bisa diartikan khizanah juga ya. Siwanun Oh. atau mungkin buffet ya. Ya, buffet juga artinya siwanun. Lahu senwanun senwanun Buffet ya, tadi ya. Lemari juga boleh. Bersih apa Fatan? lahu senwanun kabirun Besar, kabiran boleh, besar juga boleh ya. wa Jadi fihi Hamidun Tilmidun Nasyidun ya. wa fihi Wafihi kutubun banyak apa Fatan? kasirun Kathirun ya. Cuman kutubun dia bentuknya jamak Fatan. Berarti jam bentuknya jadi muannas ya. Berarti kasirotun jadinya apa? kasirotun Kathiratun, Masya Allah ya. Jadi muannas ya. Oke. Oke, coba lanjutannya Mas Salmin, coba Mas Salmin nomor 5. At-Tirmidzi. Litilmidi adabun hasanun. Litilmidi nasitun bisa Ustaz? At-Tirmidzi Nasyiti ya, seperti kayak gitu ya. Nasitun. An-Nasyiti ya. Kalau mungkin soalnya di sini kan Tirmidzi dia kan memiliki alif lam Mas ya. Meskipun digabungin sama lam di sini. Tirmidzi Nasyiti itu berarti artinya murid yang rajin memiliki ya, seperti itu ya. Memiliki Ada hasanah. adab yang bagus. Bagus. Lanjut nomor 6, coba. Coba lanjut Mas Armin apa? Fil masna'i amalun kasirun. Malun ya. Pegawai ya. Umalun kasirun. Pekerja-pekerja ya. Amalun ya. Jadi jamak daripada amil. Amil amalun kasirun. Fil masna'i besar ya. Apa? Pabrik ya. Mas pabrik Fil ya. masna'i kabirun. Fil masna'i Kabirun. al-kabiri ya. Yang ya di sini ya. Pabrik yang besar ya. Di pabrik yang besar gitu. Di pabrik yang besar ya. Ada amalun katsirun. Artinya apa Mas? Karyawan yang banyak. Karyawan yang banyak atau pekerja juga boleh. Ya. Soalnya kalau karyawan ini kita sering pakainya khusus untuk ini ya. Khusus untuk wadifah atau mungkin muadzaf seperti itu ya. Kan ini saya agak susah ngetiknya di sini ya. Kita lewatin dulu. Liman hadhihi darajah ya. Coba Mas coba Fatan nomor 7 Fatan. Di hadhihi darajah. Di hadhihi darajah. Liman hadhihi darajatu. Ya, artinya apa nih? Liman. Ya. Dikasih sifat ya, dikasih sifat. Liman hadhihi darajah. Berarti hadhihi darajatu Ahmadu. Apa nih namanya? Ini Fatan, ini kita disuruh ngasih sifat ya, bukan menjawab ya.
Liman hadhihi darajatu, yang besar, bahasa Arabnya apa nih? Oh iya, paham saya. Hadhihi darajatu jamilatun. Liman hadhihi darajatu jamilatun. Halo, telepon ya. Putus ya Ustadznya ya. Sama sih. Kenapa nih? Nih, satu sama satu tadi sampai sini ya, nomor 9 ya. Al asmaku jamak daripada samak ya, artinya ikan-ikan ya. Al asmaku al katsiratu, ikan-ikan yang banyak. Fil bahri, itu terdapat di dalam laut yang dalam ya, yang dalam berarti al amik ya. Berarti al asmaku al katsiratu, ikan-ikan yang banyak terdapat di dalam bahar al amik, yang al amik, di dalam laut yang dalam, seperti itu.
Kemudian al-kermidu ya, al-kermidu ya, itu artinya genting ya. Al-kermidu al-jamilu ya, golin ya, genteng yang bagus itu harganya mahal, mahal. Golin ini artinya mahal sebenarnya. Tadi ini asam ya, kalau tadi itu manis ya. Oke, untuk sementara ini kita cukupkan sampai sini aja dulu ya, karena memang waktu sudah mendekati maghrib ya. Jadi Afan juga, jadi mungkin agak sedikit banyak gangguan di jaringan ya, emang beberapa di tempat lagi hujan tadi, jadi mungkin Afan juga ya mungkin agak sedikit ini ya trouble. Nah, mungkin untuk pertemuan kali ini kita cukupkan untuk sampai saat ini aja. Dan mungkin kita tutup dengan bacaan alhamdulillah dan juga kafaratul majalis. Subhanallah walhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ini saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Transit. Apa?